Dia menggoyang-goyang gelas whisky yang kucurahkan, masih dengan lipstik merah, yang sama persis meninggalkan bekas di kerah suamiku. Aku tersenyum manis, menyodorkan kotak hadiah berbungkus perak dengan pita putih, dan berkata pelan, ini untukmu. Miro tidak tahu bahwa di dalam kotak itu ada kehancurannya sendiri, yang sudah kusiapkan selama berbulan-bulan dengan sabar. Tamu-tamu pesta berkerumun di sekitar kami, saling bersulang gelas tanpa curiga sedikit pun terhadap badai yang sebentar lagi meledak. Dalam waktu 20 menit, gaun merah itu akan menjadi hal paling biasa tentang dirinya. Namaku Larasati Pratiwi, dan aku sudah menghabiskan berminggu-minggu merencanakan pesta ini untuk merayakan ulang tahun ke-45 suamiku di rumah mewah kami di Pondok Indah, Jakarta. Lampu-lampu peri yang aku pasang melintasi halaman belakang menari-nari di tiup angin malam tropis, menciptakan bayangan bergerak di wajah sekitar 40 tamu yang datang untuk bersulang kebahagiaan palsu kami. Ranggo berdiri di dekat bar luar ruangan, rambutnya yang sudah beruban rapi ditoto sempurna. Senyum pengacara profesionalnya melekat di wajah saat ia memikat tetangga dengan cerita kasus pengadilan. Aku sedang mengisi piring keju ketika ku dengar tawaannya. Suara kecil yang dihitung-hitung, menusuk daftar putar musik jazz seperti pecahan kaca. Miro Kusumo, teman kuliah Lomo Ranggo yang tiba-tiba muncul kembali dalam hidup kami 5 bulan lalu. Ia berdiri di gerbang taman dalam gaun merah menyolo, yang meminta perhatian. Rambut pirangnya tergerai di bahu telanjang, memegang botol campakne mewah seperti trofi. Larasati, panggilnya sambil melambai dengan tangan bebas. Semoga tidak keberatan. Aku tahu aku tidak tapi kebetulan lewat dan mampir sojo. Benar sojo. Apartemennya di kawasan Sudirman butuh 45 menit. Aku memaksakan senyum nyonya rumah yang sudah kusempurnakan bertahun-tahun dari acara makan malam kantor dan golo amal. Miro, kejutan sekali. Silakan masuk. Ia meluncur melewati tamu-tamu seolah rumah ini miliknya, langsung menuju Ranggo. Aku melihat ia mendekat, melihat bibirnya yang dicat warna sama dengan gaunnya menempel di pipi suamiku, meninggalkan cap sempurna. Ciuman itu terlalu lomo, tangannya bertumpu di dodo Ranggo terlalu intim. Beberapa tamu memperhatikan. Bu Henderson dari sebelah mengangkat alis. Pak Tom dari firma hukum Ranggo cepat-cepat memalingkan muka. Wajah Ranggo memerah, tapi ia pulih cepat. Selalu pengacara yang licin. Miro, kau ingat Larasati. Tentu saja, ia berbalik padaku dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Rumah kalian lebih indah dari yang Ranggo ceritakan. Ia selalu membahasnya di pertemuan makan siang kami. Pertemuan makan siang. Begitu mereka menyebutnya. Betapa perhatiannya kau membawa campakne, kataku sambil mengambil botol dari tangannya. Biar aku ambilkan minuman untukmu. Whisky. Aku ingat kau suka macalan. Matanya berkedip kaget. Ingatanmu bagus sekali. Oh, Miro, kau tidak tahu setengahnya. Aku mengajaknya ke bar. Tumitku berderap di batu patio dengan presisi militer. Di belakang kami, Ranggo minta diri dari obrolannya dan mengikuti seperti bayangan bersalah. Aku mengeluarkan botol macalan 18 tahun yang kusimpan untuk acara spesial. Ini terasa sangat spesial. Neat, tanyaku, sudah tahu jawabannya. Aku pernah melihat struk dari restoran steak di Senayan. 2 macalan Neat, 1 anggur, tertanggal 3 minggu lalu saat Ranggo katanya sedang makan malam klien. Sempurna, gumamnya sambil memperhatikanku menuang dengan mata hijau predatornya. Aku menyerahkan gelas kristal, lalu meraih di bawah bar sebuah kotak hadiah kecil. Kertas perak, pita putih, tampak polos sekali. Sebenarnya, aku punya sesuatu untukmu, kataku sambil menekankan kotak ke tangan manicurinya. Untukku. Sesuatu spesial. Ranggo mendekat, rahangnya tegang. Larasati, ini opo? Aku menyentuh lengannya lembut,
merasakan ia mengejang. Hanya hadiah kecil untuk temanmu, sayang. Lagi pula ia sudah sangat hadir dalam hidup kita akhir-akhir ini. Senyum Mira goyah sesaat sebelum ia pulih. Kau terlalu baik, Larasati. Boleh kubuka sekarang? Oh tidak, kataku sambil mengangkat gelas winaku sendiri. Simpan untuk nanti. Beberapa hadiah lebih baik dibuka sendirian. Kami bertiga berdiri dalam segitiga canggung, pesta berputar di sekitar. Parfum Ranggo yang kubeli Natal lalu bercampur dengan wangi Mira, menciptakan awan menyesakkan yang membuat perutku mual. Atau mungkin hanya karena tahu di mana mulutnya brodo, opo yang disentuh tangan itu. Baiklah, kata Mira mengangkat whiskey-nya, untuk teman lomo dan awal baru. Aku bersulang dengan gelasnya, menatap matanya. Untuk akhir, sebenarnya. Yang paling memuaskan. Ia tertawa tidak yakin, menyesap. Ranggo meraih sikuku, jarinya mencengkeram cukup kuat untuk menunjukkan kegelisahannya. Larasati, bisakah kita bicara sebentar? Nanti, sayang, kataku sambil melepaskan diri. Kita punya tamu, dan Mira baru datang. Kasar kalau meninggalkannya. Aku memperhatikannya menggoyang cairan amber di gelas, lipstik merah meninggalkan cap sempurna di pinggir kristal. Warna yang sama yang kutinggalkan di kerah suamiku 3 bulan lalu. Warna yang sama di mug kopinya di dapur. Warna yang sebentar lagi akan dihapus bersama segala yang ia bangun di atas pondasi pernikahanku. Nikmati pestanya, kataku podo mereka berdua sambil berjalan ke dapur. Aku harus cek catering. Mira, coba cerap cakenya. Enak sekali. Saat aku menjauh, ku dengar Ranggo berbisik mendesak padanya. Aku melihat Mira mencengkeram kotak perak lebih erat. Bagus. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka khawatir. Mereka punya sekitar 2 jam lagi untuk urusan rahasia mereka. 2 jam sebelum kotak itu mengungkap betapa banyak yang kutahu dan apa yang sudah kulakukan. Aku berhenti di pintu Prancis, melirik ke belakang. Mira sudah memindai kerumunan, mungkin mencari sekutu atau jalan keluar. Ranggo berdiri membeku, otak hukumnya pasti sedang menghitung kemungkinan. Hitunglah sepuasmu, suamiku tersayang. Kau tak pernah secerdas yang kau kira. Retakan pertama dalam hidup sempurnaku muncul 5 bulan lalu podo hari Selasa, yang dimulai seperti biasa. Ranggo berangkat ke kantor pukul 7.30, mencium pipiku dengan ciuman biasa yang sudah bertahun-tahun. Aku berdiri di jendela dapur, melihat Munyo menghilang di jalan berpohon, tak pernah curiga duniaku sudah miring dari porosnya. Malam-malam larut mulai pelan-pelan. Rapat deposisi molor, darurat klien di sono-sini. Ranggo memang selalu kerja keras. Itu yang membuatnya partner senior di firma hukum besar di Jakarta Selatan saat usia 38 tahun, jadi awalnya aku tak bertanya. Tapi lalu ganti password. Suatu malam aku hendak cek cuaca di ponselnya, tapi sidik jariku tak lagi membuka. Update keamanan kantor, katanya tanpa melihat dari laptop. Mereka suruh ganti tiap 3 bulan. Tas Kim muncul berikutnya. Ranggo yang tak pernah olahraga sejak kuliah tiba-tiba hobi fitness. Sepatu lari baru, protein sakit di kulkas, Fitbit yang selalu dicek, pergelangan tangannya dipalingkan saat aku dekat. Cuma mau sehat, katanya. Pak Bob di Estates kena serangan jantung bulan lalu. Bikin mikir. Tapi hari Kamis di Juli itulah kecurigaanku mengeras jadi batu. Aku pulang kerja lebih awal karena migrain, mengemudi dengan aj menyolok kencang, ingin gelap kamar tidur. Saat masuk halaman, hal-hal biasa terasa salah. Tempat sampah sudah di pinggir meski Ranggo tak pernah ingat hari sampah. Tirai ruang tamu ditutup padahal sore cerah. Di dalam, rumah terasa berbeda, seperti baru ditinggali. Odo energi di udara, seperti setelah gerakan mendadak.
Di dapur, 2 muk kopi di wastafel. 1 odo setengah lingkaran lipstik merah samar. Yang lain muk favorit Ranggo, yang bertuliskan pengacara terbaik dunia, yang kuberikan sebagai lelucon dulu. Aku berdiri mencengkeram meja marmer, migrainku berdenyut seirama detak jantung. Muk-muk itu masih hangat. Di meja sarapan, kacamata hitam yang tak kukenal. Desainer mahal, jenis yang teriak aku liburan di Bali. Di sampingnya kunci cadangan yang kami simpan di bawah batu palsu dekat gerbang taman. Kunci yang hanya keluarga tahu. Lalu ku dengar pintu garasi terbuka. Mobil Ranggo masuk. Mesin mati. Langkahnya lebih cepat dari biasa. Lewat mudrom. Ia muncul di pintu dapur, agak merah, rambut basah di pelipis. Larasati, pulang cepat. Senyumnya terlalu cerah. Migrain, jawabku, melihat matanya melirik wastafel lalu kacamata. Itu punyaku, katanya cepat sambil menyambar kacamata. Resep baru. Silau di pengadilan. Sejak kapan Gucci buat kacamata pria dengan aksen berlian? Ia ke wastafel, mencuci muk dengan teliti luar biasa. Odo klien mampir. Darurat perencanaan estate. Kau tahu bagaimana? Aku tahu bagaimana. Ranggo tak pernah bawa klien ke rumah. Ia benci kopi instan. Tapi aku bisa mencium baunya masih menggantung. Aku tahu warna merah lipstik itu karena pernah kulihat di pesta akhir tahun lalu podo wanita yang menghabiskan seluruh malam dengan Ranggo. Aku mau tidur, kataku, tak percaya suaraku stabil. Aku ambilkan aspirin, tawanya sambil meraih lemari. Tidak. Koto itu keluar lebih tajam. Aku cuma butuh tenang. Di atas, aku berbaring di kamar gelap, tapi sebelumnya aku lakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku pesan perekam suara aktivasi gerak online, pengiriman kilat, kecil seperti flash disk. Situsnya janji audio jernih dan aktif saat gerak. Review dari pasangan curiga, detektif swasta. Aku tak pernah bayangkan bergabung dengan mereka. 2 hari kemudian, saat Ranggo main golf Sabtu, aku pasang di ruang kerja rumah, tersembunyi di balik buku hukumnya. Pengkhianatan kecil dibanding yang kucurigai, tapi berat di dodo. Minggu berikutnya bukti bertambah. Tagihan kartu kredit ke restoran yang tak pernah kukunjungi. Struk di saku jaketnya dari bar hotel di kota. Tanggal Selasa saat katanya deposisi, bau parfum asing menempel di bajunya, floral mahal yang membuatku bersin. Tapi aku tak konfrontasi. Aku jadi detektif di rumah sendiri. Catat waktu, tanggal, pola. Aku tersenyum di makan malam saat ia main-main makanan, bilang sudah makan siang telat. Aku mengangguk saat ia membelakangi di tempat tidur, alasan capek kerja. Aku jadi aktris Oscar, berpura-pura istri bodoh sementara bukti menumpuk. Perekam tak perlu di akhir. Ranggo dalam arogansinya ceroboh, atau mungkin ingin ketahuan. Pokoknya dalam sebulan aku punya yang kubutuhkan. Bukan hanya audio panggilan dari kantornya, obrolan mesra yang membuat kulitku merinding, tapi juga video dari kamera pengawas yang kupasang di kamar tamu. Kamera itu seharusnya untuk keponakan saat kakakku berkunjung. Malah menangkap sesuatu yang membunuh sisa cinta untuk suamiku. Aku ingat duduk di mobil di parkir busway, laptop terbuka, menonton rekaman di layar kecil. Tanganku stabil, napas tenang. Kukira akan menangis, marah, hati remuk. Tapi yang kurasakan justru kejelasan. Wanita di video atletis, pirang, bergerak di kamar tamu dengan percaya diri seperti sudah sering kesini. Ia tahu laci mono untuk handuk ekstra. Ia tahu cara mengatur keran shower yang rewel. Ia tahu tubuh suamiku seperti peta yang dipelajari. Aku tutup laptop, nyalakan mesin, pulang masak malam. Malam itu Ranggo puji roast beef, katanya paling enak yang pernah kubuat.
Ya benar. Luar biasa bagaimana pikiran jadi jernih saat berhenti mencintai seseorang. Betapa banyak ruang terbuka saat tak lagi bikin alasan untuk mereka. Terima kasih, sayang, jawabku sambil isi ulang gelas winonyo. Aku sudah sempurnakan resepnya, sama seperti aku sempurnakan sesuatu lain yang butuh beberapa bulan lagi. Sesuatu yang akan membuat pengkhianatannya seperti permainan anak kecil. Ia tersenyum di meja makan, lilin berkedip di antara kami, tak curiga aku sudah mulai catat setiap aset, rekening, ketidakjujuran finansial yang kutemukan. Istri sempurna sudah selesai. Saatnya sesuatu jauh lebih memuaskan. Pertama kali aku melihat wajah Miro jelas adalah Rabu sore Agustus. Kamera kamar tamu sudah tangkap puluhan kunjungan, tapi ia selalu hati-hati. Rambut menutup wajah, gerak cepat dan sembunyi. Kali ini ia berlama-lama. Berdiri di jendela, sinar sore menyinari profilnya saat bicara di telepon, benar-benar santai di rumahku. Miro Kusumo. Aku tahu dia, tentu saja, teman kuliah Ranggo yang baru pindah kembali ke Jakarta setelah cerai. Ia muncul di cocktail firma Mei lalu, senyum simpati dan cerita mulai lagi. Aku bahkan kasihan padanya. Wanita ini menjalani hidup setelah pernikahan gagal. Ranggo usul undang makan malam. Dia tak kenal banyak orang di sini lagi, katanya. Akan menyenangkan. Menyenangkan. Aku tatap frame beku di laptop. Miro terbungkus jubah mandi tamuku, katun Turki yang kubeli saat liburan anniversary ke Istanbul dulu. Ia menggerakkan tangan hidup, tertawa podo penelepon. Kakinya telanjang, kuku jari kaki dicat merah dalam sama dengan lipstik khasnya. Aku zoom wajahnya, mempelajari wanita yang menguasai suamiku di rumahku. Cantik dengan cara terawat, botox, dahi halus, gigi diputihkan profesional, pirang yang biaya $500 tiap 6 minggu. Semua teriak hikmain tenance, dari manikur gel sampai baju olahraga desainer tergantung di kursi tamu. Audio agak samar, tapi kutangkap potongan. Kataku butuh rumah di Bali dalam penyelesaian. Dan Ranggo sangat membantu perencanaan keuangan. Lalu jelas sekali, istrinya tak tahu. Manis tapi benar-benar lengah. Manis tapi lengah. Aku tutup laptop dan tuang segelas besar anggur. Lalu kulakukan yang wanita modern lakukan. Aku google dia. Miro Kusumo, penasihat keuangan, lulusan universitas sama dengan Ranggo, angkatan 2001. Baru cerai dari Richard Kusumo, manajer Dono Lindung. Perceraian berantakan. Aku temukan dokumen pengadilan online tentang pertarungan aset, tuduhan rekening tersembunyi. Ia mulai firma konsultasi sendiri 18 bulan lalu, spesialis manajemen kekayaan untuk klien selektif. LinkedIn-nya tunjuk koneksi bersama. Instagram publik, penuh quote inspirasi awal baru dan hidup sesuai kebenaran. Aku scroll postingan berbulan. Pose yoga di Lululemon, gelas campakne di Golo Amal, selfie dari Bali. Aku berhenti di foto 3 minggu lalu, pemandangan gunung, 2 gelas anggur di meja restoran. Caption, kadang pertemuan bisnis terbaik di ketinggian. Hidup Bali. Kerja keras, bermain keras. Bersyukur. Ranggo ke Bali 3 minggu lalu, konferensi hukum pajak estate. Aku buka tagihan kartu kreditnya, cocokkan tanggal. Hotel Stregis Bali, 2 kamar dulu, betopo bijaksono. Lalu Ukradi Suite, tagihan di Matsuhisa, Wildvik, Ajes Tavern, selalu untuk 2. Latar belakang akuntansi forensikku, karier yang kutinggalkan demi ambisi Ranggo, kembali banjir saat aku lacak jejak finansial mereka di Bali. Tapi situs profesionalnya yang paling menarik. Di testimoni klien, review memuji dari pemilik bisnis. Di layanan, catatan tentang diskresi dalam restrukturisasi keuangan sensitif. Dan di halaman tentang
Spesialisasi navigasi strategi perlindungan aset kompleks. Perlindungan aset, restrukturisasi keuangan. Frasa itu membunyikan sesuatu di otakku. Aku buka laptop kantor Ranggo. Aku sudah pecahkan passwordnya berbulan lalu. Ia selalu pakai variasi nomor sepak bola kuliah. Emailnya ungkap gambaran utuh. Miro bukan hanya selingkuhannya. Ia penasihat keuangannya, membantu restrukturisasi aset kami. Odo email tentang rekening Singapura, mengubah properti bersama jadi kepemilikan korporat, melindungi aset kalau odo litigasi masa depan. Litigasi masa depan seperti perceraian. Tanganku gemetar saat mencetak semuanya, bukan karena sedih atau marah, tapi karena keberaniannya. Mereka bukan hanya selingkuh. Mereka rencanakan kehancuran finansialku. Ranggo yang tahu aku tinggalkan karier menguntungkan untuk besarkan anak yang tak pernah kami punya, yang tahu aku masukkan warisanku ke rekening bersama, sedang sembunyikan aset dengan bantuan selingkuhannya. Aku temukan lebih banyak video minggu berikutnya. Miro semakin berani, kadang tinggal berjam-jam saat aku shift sukarela di perpustakaan. Ia mandi di kamar mandiku, masak siang di dapurku, kerja laptop di meja makan ruang tamu di satu video. Ia bahkan angkat telepon rumahku, pura-pura petugas kebersihan saat ibuku telepon. Arogansi itu mengejutkan. Ini bukan pengkhianatan. Ini penjajahan. Ia pelan-pelan ambil alih hidupku, ruangku, suamiku. Aku bertanya-tanya apakah ia pakai parfumku juga. Apakah coba bajuku? Video tunjuk ia pelajari foto keluarga kami, jari menyusuri bingkai seolah bayangkan wajahnya ganti wajahku. Suatu sore ia bawa koper kecil, tas overniket yang disembunyikan di lemari kamar tamu. Saat kucek kemudian, kutemukan lingerie, perlengkapan mandi, ganti baju. Ia bersarang di rumahku seperti burung kukuk, siap dorong aku keluar total. Saat itulah aku putuskan perceraian biasa tak cukup. Paparan tak cukup. Mereka rencanakan kehancuranku dengan teliti, profesional. Mereka pantas dapat perlakuan sama. Aku buat janji sendiri dengan penasihat keuangan sungguhan, direkomendasikan pengacara perceraian di kota. Aku mulai catat segalanya dengan dedikasi jaksa bangun kasus. Setiap email, struk, klip video di katalog dan backup di banyak tempat. Aku buka rekening sendiri di bank berbeda, pelan-pelan alihkan jumlah kecil dari rekening bersama. Tak Ranggo sadari, cukup bangun dana perang. Dan aku pelajari Miro seperti disertasi. Kebiasaannya, kelemahannya, kerentanan profesionalnya. Ia bangga diskresi, wanita yang dipercaya pria kaya dengan rahasia. Model bisnisnya bergantung reputasi integritas. Integritas. Aku tertawa keras saat bocah koto itu di websitenya. Ia tak tahu setiap masuk rumahku ia pentas untuk penonton satu orang. Tak tahu obrolan bantalnya dengan suamiku tentang sembunyikan aset direkam audio jernih. Tak tahu penilaiannya, manis tapi lengah, tentangku akan jadi kesalahan fatal karirnya. Aku lihat ia cium suamiku selamat tinggal suatu Kamis. Lihat ia masukkan kode alarmku. Lihat ia pergi di Mercedes putih dengan plat Vanity Mirror. Ia akan kembali besok dan lusa. Makin dalam ke sarang yang ia kira bangun. Biarkan ia nyaman. Biarkan mereka berdua nyaman. Pemberitahuan penggusuran yang kusiapkan akan lebih memuaskan karena rasa aman mereka. Lagi pula aku belajar dari yang terbaik. Kalau Ranggo ajarkan sesuatu dalam 15 tahun pernikahan, itu strategi hukum terbaik adalah yang lawan tak pernah lihat datang. Dan tidak seperti klien Miro, aku tak punya lagi yang dilindungi kecuali martabatku. Dan ternyata itu lebih berharga dari semua aset tersembunyi di dunia. Spesialis IT yang kuhire direkomendasikan pengacara perceraianku dengan peringatan. Mahal, tapi layak dan rahasia. Marcus Chen, tak ada hubungan meski nomo,
datang ke rumahku Selasa pagi September, tampak lebih seperti dosen daripada investigator digital swasta. Ranggo di pengadilan. Miro presumably di kantornya. Aku punya 4 jam. Aku butuh semuanya, kataku sambil serahkan ibone lomo Ranggo yang ia tinggalkan ceroboh di laci meja saat upgrade. Pesan dihapus, foto, email, up, semuanya. Marcus mengangguk, keluarkan peralatan seperti film moto-moto. Ini area abu-abu hukum, mengerti, karena perangkat milik bersama. Ini dipaket keluarga kami. Aku bayar tagihannya. Aku tunjuk struk Verizon nomoku. Ia tersenyum. Itu cukup. Saat ia kerjakan sihir digital, aku lanjut investigasi analogku. Ruang kerja rumah Ranggo adalah kuil egonya. Ijazah, penghargaan, foto dengan hakim dan politisi. Aku foto setiap dokumen, catat nama file dan lokasi. Sistem passwordnya patetis mudah ditebak. Nomor sepak bola, tahun wisuda, tanggal anniversary kami. Ya daur ulang kombinasi sama di mono-mono. Di lemari arsip, aku temukan folder bertandom consulting, faktur Miro untuk jasa penasihat keuangan, 15 juta rupiah per bulan, dibayar dari rekening yang tak kuketahui. Layanan tercantum samar. Review alokasi aset, konsultasi strategi investasi, perencanaan manajemen risiko. Aku foto setiap halaman. Bu Wijoyo, panggil Marcus dari dapur. Kau harus lihat ini. Ia hubungkan ponsel lomo ke laptop. Aliran data di layar. Suamimu pakai app Signal untuk pesan terenkripsi. Ia kira hapus semuanya, tapi backup. Bisa pulihkan. Sudah. Ia putar layar ke arahku. Peringatan, panjang sekali. 18 bulan pesan antara Ranggo dan Miro memenuhi layar. Perkembangannya jelas. Pertukaran profesional tentang perencanaan keuangan berubah flirtasi lalu pengaturan eksplisit. Ranggo, jalan aman. Dia dibawa celuk. Miro, sedang jalan. Bawa anggur kesukaanmu. Ranggo, pintu terbuka. Alarm 0815. Tanggal anniversary kami. Tapi pesan terkini yang buat darahku dingin. Miro, rekening Singapura siap. Sel cor berdiri. Ranggo, berapa yang bisa dipindah tanpa picu alarm? Miro, kenaikan 50 juta. Aku punya orang bisa badate transfer. Ranggo, timeline Miro. 6 bulan pindah semuanya. Lalu kau ajukan. Dia dapat rumah dan opo yang tersisa di rekening bersama. Mungkin 500 juta kalau beruntung. Ranggo, merasa bersalah soal rumah. Miro, kau beli yang lebih bagus untukku. Marcus pura-pura cek ponsel saat aku serap ini. Mereka bukan hanya sembunyikan aset. Mereka waktu penghancuran finansialku. Aku akan tinggal dengan cicilan rumah yang tak mampu kubayar dan sepotong dari yang berhak. Odo lagi, koto Marcus pelan. Foto. Aku siapkan diri. Tunjukkan. Foto lebih buruk dari video. Bukan karena lebih eksplisit, tapi lebih intim. Selfie di tempat tidur kami. Miro pakai perhiasanku. Ranggo tatap dia seperti dulu tatap aku. Saat kami muda dan percaya selamanya. Satu foto buatku membeku. Miro duduk di meja rias mencoba kalung mutiara ibuku. Satu-satunya barang yang kusebut khusus di perjanjian pranikah sebagai properti terpisah. Bayangan Ranggo di cermin, perhatikan dengan senyum puas. Bisa masuk celot storaginyo, tanyaku, suara lebih stabil dari perasaan. Sudah. Odo dokumen keuangan, spreadsheet lacak transfer aset, korespondensi dengan bank di Singapura, jari Marcus terbang di keyboard, dan yang lain. Tampaknya ia riset pengacara perceraian, jenis spesialis perceraian aset tinggi dengan taktik agresif.
Ya bookmark artikel, lindungi aset di perceraian, buktikan pemborosan pasangan, menang hak asuh lewat pembunuhan karakter. Hak asuh. Kami tak punya anak, tapi Ranggo tahu aku foster anjing untuk penyelamatan lokal. Ya catat setiap pengeluaran, tagihan VAT, dipelintir jadi bukti ketidakbertanggungjawaban finansial. Ya foto bulu anjing di furnitur, jejak kaki lumpur, kaki meja digigit, bangun kasus aku ibu rumah tangga tak layak. Download semuanya, kataku. Setiap file, foto, pesan. Saat marcus kerja, aku temukan kartu kredit rahasia Ranggo. 3, semua tagihan kirim ke kantor. Tagihan gambarkan gambar jelas. Perhiasan bukan untukku, kamar hotel di kota, sewa apartemen mewah di pusat. Apartemen jelaskan banyak. Mengopo ya bisa mandi setelah sesi gym, mengopo tak lagi bau parfum Miro. Di belakang laci meja, dibungkus kaos lomo, 30 juta rupiah cas. Slip penarikan tunjuk kunjungan admin sistematis, 500.000 sekali dalam berbulan, bangun dono kabur. Aku foto cas, tempat sembunyi, lalu bungkus ulang persis seperti temu. Biarkan ia kira rahasianya aman. Marcus selesai, serahkan drive terenkripsi. Semua di sini, Badkup 3 coro. Pengacaramu akan senang sekali. Bagaimana ponsel sekarang? Bisa klon kalau kau beri akses 20 menit. Aku pikir ritual malam Ranggo. Ponsel charge di meja samping, ia mandi tepat 15 menit. Bisa. Setelah Marcus pergi, aku duduk di rumah sunyi, dikelilingi bukti pengkhianatan suamiku, tapi juga bukti kebodohannya meski brilian hukum. Ranggo buat kesalahan fatal. Ia meremehkanku. Ia lihat yang ingin dilihat. Ibu rumah tangga yang tinggalkan karier, percaya padanya sepenuhnya, tak tahu audit forensik dari daftar belanja. Ya lupa sebelum jadi Nyonya Ranggo Mahendra, aku Larasati Pratiwi, akuntan. Aku kerja di Direktorat Jenderal Pajak, lacak penipu pajak dan pencuci uang. Aku beri kesaksian di Pengadilan Federal tentang penipuan keuangan. Aku serahkan semua demi cinta, janji kemitraan dan keluarga. Betapa bodoh aku. Tapi Ranggo lebih bodoh. Ia serahkan perencanaan keuangan ke selingkuhannya, Kirombo dan senyum predatornya buat dia pintar. Ia percaya rahasia, uang, moso depannya padanya. Tak tahu aku sudah hubungi Oj tentang interpretasi fiduciari Miro yang menarik. Tak tahu orangnya yang bisa badate transfer sebentar, lagi penting bagi investigator federal. Tak tahu setiap kejahatan yang mereka lakukan bersama terdokumentasi, diverifikasi, siap kirim ke otoritas terkait. Aku tuang segelas anggur, yang bagus, dari gudang yang Ranggo kira tak ku ketahui. Besok aku temu Moyo Granger rencanakan fase berikut. Malam ini aku review bukti sekali lagi, pastikan setiap detail sempurna. Ranggo dan Miro kira mereka main catur sementara aku main dam. Mereka salah. Aku tak main sama sekali. Aku hanya catat gerakan mereka, tunggu momen sempurna balik papan total. Dan momen itu datang lebih cepat dari pikiran mereka. Undangan pesta butuh 3 hari kusempurnakan. Karton krim, huruf timbul, jenis elegan sederhana, yang berbisik uang dan selera. Kamu diundang merayakan ulang tahun ke-45 Ranggo Mahendra, tulisnya. Cocktail dan makan malam di bawah bintang. Aku antar sebagian besar sendiri. Main istri setia rencanakan kejutan untuk suami tercinta. Di Firmo, aku mampir kantor partner senior. Ranggo kerja sangat keras, kataku podo Harrison Pike, managing partner. Ya pantas perayaan spesial. Sekretaris Harrison janji blok kalender Ranggo. Kami pastikan tak ada rapat malam hari itu. Sempurna. Aku butuh saksi. Khususnya saksi dari komunitas hukum, orang yang paham implikasi penipuan keuangan, yang bergosip di pertemuan asosiasi pengacara, yang bisa hancurkan karier dengan bisikan.
Undangan untuk Miro spesial. Karton krim somo, tapi aku tambah catatan tulis tangan. Ranggo selalu puji persahabatanmu. Tak lengkap tanpa dirimu. Datanglah, aku minta, Larasati. Aku kirim ke kantornya, tahu ia akan teko-teki, analisis arti tersembunyi. Biarkan ia bertanya-tanya, khawatir. Ketidakpastian buat kehadirannya lebih penting. Ia harus datang, kalau hanya ukur opo yang ku tahu. Merencanakan pesta jadi pekerjaan penuh waktu. Aku hire catering terbaik di Jakarta, atur kuartet jazz, sewa furnitur elegan untuk halaman belakang. Setiap detail didokumentasi, difoto, diposting media sosial. Rencanakan sesuatu spesial untuk suamiku luar biasa, caption foto perlengkapan pesta. Rekan ranggolike dan komentar, bangun antisipasi. Kau berlebihan, kotor Ranggo suatu malam, stroll tagihan AMS. Hanya ulang tahun. 45 adalah tonggak, jawabku sambil cium pipinya. Ia mengejang sedikit. Selalu begitu sekarang. Lagi pula, kapan terakhir kita rayakan sungguhan? Kita berdua sibuk. Wajahnya melunak dengan opo yang tampak rasa bersalah. Kau benar. Terima kasih lakukan ini. Oh, Ranggo, simpan terima kasihmu. Aku temu perusahaan Afrabu, jelaskan kejutan spesialku. Mereka jamin sistem yang kuingin mungkin. Layar besar yang bisa dikontrol remote. Konten yang bisa dipicu dari ponselku. Semua disamarkan sebagai setup tampil foto hidup Ranggo. Kami buat tampak seperti slideso kenangan indah, janji teknisi, sampai kau aktifkan konten alternatif. Kenangan. Sangat tepat. Seni sejati datang saat atur tempat duduk. Aku buat bagan layak makan malam negoro. Penempatan strategis untuk dampak maksimal. Miro duduk di tempat semua bisa lihat tapi merasa terperangkap. Punggung ke dinding menghadap layar, dikelilingi partner Ranggo dan istri mereka. Hakim Morrison, mentor Ranggo yang nol toleransi pelanggaran etika, langsung di depannya. Istri jaksa wilayah, gosip terkenal, di kirinya. Aku jadwalkan pesta pukul 19 Sabtu. Cukup malam agar cetai longgar lidah. Cukup awal tak odo yang klaim mabuk saat diminta ingat nanti. 2 minggu sebelum pesta, aku buat gaun, sutra hitam, elegan, pola halus yang foto bagus. Aku ingin tampak sempurna saat foto tak terhindarkan muncul online. Istri yang dikhianati harus selalu tampak menawan di momen kemenangan. Ranggo semakin gugup saat tanggal mendekat. Ia cek ponsel terus, bisik-bisik di ruang kerjanya. Sekali ku dengar ia bilang podo seseorang, Miro mungkin, mereka harus low profile sampai setelah ini, tapi ia tak bisa tak undang Miro tanpa timbul pertanyaan, dan Miro sudah antusias. Aku habiskan minggu sebelum pesta persiapan teliti. Catering terima instruksi detail. Musisi dapat playlist spesifik. Bartender disuruh isi gelas Miro penuh. Aku ingin ia rileks dan lengah. Paling penting, aku siapkan pidato. Latih di cermin, sempurnakan setiap jeda, gerakan, istri penuh cinta, syukur podo tamu, rayakan prestasi suami, benar. Sampai aku tak lagi. 3 hari sebelum pesta, aku buat persiapan akhir. Kunjungi kotak deposit aman, atur bukti yang kukumpul ke folder rapi, drive file digital, screenshot pesan paling merusak. Laporan ban rekening tersembunyi, segala yang moyo granger bilang kami butuh, plus ekstra untuk otoritas. Aku juga siapkan hadiah Miro. Kotak perak elegan, mahal, jenis kemasan yang sarankan perhiasan atau hadiah intim. Di dalam, bersarang di kertas tisu putih, aku letakkan 1 drive USB dan catatan. Setiap transaksi, setiap pesan, setiap kejahatan. Nikmati penjara federal. Oi. Pagi pesta, aku tenang luar biasa. Rambutku ditoto profesional, make up oleh artis yang kerja dengan pembaca berita.
Aku ingin tampak flawless di bawah cahaya apapun, dari sudut manapun. Ini akan difoto, dibahas, diurai. Aku berniat siap kamera. Ranggo gelisah seharian, mondar-mandir rumah, cek ulang detail tak perlu. Mungkin batal sojo, sarannya saat makan siang. Aku tak enak badan. Jangan konyol, kataku sambil pijat bahunya. Ia tegang di sentuhanku. Semua sudah konfirmasi. Lagi pula, aku punya kejutan indah. Ya pucat. Kejutan. Tunggu sojo, sayang. Pukul-pukul 17, halaman belakang tampak magis. Lampu tali ciptakan kanopi bintang. Meja berlapis linen putih pegang centerpiece mawar dan lilin. Layar, disamarkan bagian dekor, siap di ujung ruang. Bartender poles gelas sementara musisi tune alat. Aku lakukan walkthrough akhir, atur kartu nomo, pastikan garis pandang. Semua harus sempurna. Ini bukan pesta. Ini teater. Dan aku akan beri penampilan seumur hidup. Pukul-pukul 18.30, aku tuang campakne dan duduk di meja rias. Dalam 30 menit tamu mulai datang. Dalam 2 jam hidup hancur. Dalam 3 jam aku bebas. Aku aplikasikan lipstik, merah klasik, tak beda jauh dengan warna kasmiro, dan tersenyum ke pantulan. Istri yang dikhianati hilang. Di tempatnya duduk wanita yang habiskan bulan merencanakan kehancuran paling elegan. Aku angkat gelas ke cermin. Selamat ulang tahun, Ranggo, bisikku. Semoga seingat yang pantas kau dapat. Di bawah, ku dengar bel pintu. Tamu pertama datang. Aku lihat sekali lagi, ratakan gaun, siap sambut mereka. Pertunjukan akan mulai. Pesta berdengung energi sempurna pukul-pukul 20. 43 tamu bergaul di halaman belakangku. Gelas campakne tangkap cahaya. Tawa mengambang di atas kuartet Jasmine Flime Totemoon. Ranggo berdiri dekat bar, dikelilingi rekan, senyum tetap, tapi moto terus can kerumunan. Miro datang telat mode. Tentu saja, pilih gaun merah, bukan burgundi sopan yang bisa campur, tapi merah menyolo minta perhatian. Beberapa istri tukar pandang saat ia masuk. Ia air kis Ranggo di kedua pipi, bertahan sedetik terlalu, lomo sebelum berbalik padaku dengan senyum terlatih. Larasati, semuanya tampak luar biasa, katanya sambil terima campakne dari pelayan lewat. Terima kasih datang, jawabku hangat. Ranggo bilang betapa berharganya bimbinganmu akhir-akhir ini. Sesuatu berkedip di matanya, tapi ia pulih cepat. Oh, kau tahu, Ranggo selalu lebay kontribusiku. Aku pandu ia ke kursi yang ditentukan, lihat ia sadar ia benar-benar terpojok. Aku dudukkan kau dengan rekan penting Ranggo. Kukira kau senang kenal lebih baik. Hakim Morrison sudah di sono, alis peraknya naik sedikit lihat gaun Miro. Istrinya, Eleanor, beri Miro tatapan khas istri hakim, sopan di permukaan, menghancurkan di bawah. Pukul-pukul 20.30, aku ketuk gelas, tarik perhatian semua. Musisi berhenti. Obrolan mati. Semua moto ke arahku saat aku berdiri di samping layar tersamar. Terima kasih semua datang rayakan Ranggo, mulaiku, suara jelas hangat. 45 tahun hidup, 20 sebagai pengacara, 15 sebagai suamiku. Aku jeda, biarkan meresap. Kukira malam ini waktu sempurna bagikan kenangan, tunjukkan podo kalian pria yang kukenal sangat intim. Senyum Ranggo goyah. Miro letakkan gelas. Tapi dulu, lanjutku, aku ingin ucap terima kasih podo seseorang spesial, Miro Kusumo. Bisa berdiri? Ya tak punya pilihan. Seluruh pesta berbalik lihat dia. Ia berdiri pelan, senyum tak yakin. Miro sangat hadir dalam hidup kami akhir-akhir ini, kataku, sangat hadir.
Bahkan ia sangat berperan bantu Ranggo proyek spesial. Benar, Miro? Yo, Ranggo klien berharga, jawabnya. Oh, kau terlalu rendah hati, aku tertawa. Semua orang, Miro penasihat keuangan. Ia bantu Ranggo restrukturisasi aset kami sangat teliti, sangat kreatif. Aku angkat gelas ke Miro untuk jadi lebih dari yang kami harap. Kerumunan angkat gelas tak yakin. Miro duduk cepat, wajah memerah. Ranggo mulai gerak ke arahku, tapi Harrison pikir tangkap lengannya, tanya kasus, terperangkap kewajiban sosial. Ranggo hanya bisa lihat. Sekarang, umumku, aku siapkan presentasi kecil, perjalanan hidup Ranggo. Beberapa dari kalian mungkin kenali diri di foto ini. Layar hidup. Beberapa gambar pertama tak berbahaya. Ranggo kuliah hukum, sumpah jabatan, pernikahan kami. Kerumunan rileks, terkekeh lihat dirinya muda. Lalu aku klik ponsel. Layar berubah. Pertama, foto Ranggo dan Miro di Strekis Bali, tangan Miro di dada, bibir Ranggo di lehernya, timestam jelas. Desah riak kerumunan. Wajah Hakim Morrison dingin batu. Mulut Eleanor bentuk O sempurna. Ops, kataku ringan. Folder salah. Tapi gambar terus datang. Screenshot pesan isi layar. Miro, baru tinggalkan rumahmu. Ranggo, bagus. Transfer 50 juta ke rekening Singapura. Miro, ketiga bulan ini. Kami di depan jadwal. Aku lihat Miro coba berdiri, goyang, duduk lagi. Bartender dermawan dengan porsinya sesuai instruksi. Sayang sekali, kataku, ini tampak komunikasi pribadi Ranggo dengan penasihat keuangannya. Memalukan sekali. Tapi tunggu, odo lagi. Slide berikut tampil laporan ban, rekening Singapura, perusahaan cangkang, uang sistematis dikuras dari rekening bersama. Jaksa wilayah yang hadir condong maju, ekspresi tajam. Kalian tahu, kataku santai, aku dulu kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tahukah kalian itu, Hakim Morrison? Sebelum tinggalkan demi karier Ranggo, aku cukup pandai temukan aset tersembunyi. Seperti naik sepeda. Tak pernah lupa. Ranggo akhirnya lepas dari Harrison. Dorong lewat kerumunan. Larasati, hentikan ini. Hentikan. Aku miringkan kepala. Tapi sayang, aku belum sampai bagian terbaik. Bagian di mana penasihat keuanganmu bantu lakukan penghindaran pajak. Bagian di mana kau rencana tinggalkan aku dengan hutang sementara mulai hidup baru dengan selingkuhan. Layar sekarang tampil komunikasi profesional Miro. Email ke kontaknya tentang bad date transfer, buat faktur palsu, cuci uang lewat firma konsultasinya. Setiap email bertanggal teliti, metadata utuh. Beberapa pengacara di kerumunan ambil foto dengan ponsel. Istri jaksa wilayah ketik marah, mungkin live tweet seluruh adegan. Hakim Morrison berdiri, wajah mengamuk. Ranggo Mahendra, katanya, suara bawa otoritas 30 tahun di bangku. Aku sangat kecewa. Tapi aku belum selesai. Aku jalan ke Miro, masih terperangkap di kursi, dan serahkan kotak perak. Aku janji hadiah, kataku manis, sesuatu spesial hanya untukmu. Dengan tangan gemetar ia buka, lihat drive USB, bocor catatan. Warna hilang total dari wajahnya. Itu berisi semuanya, kataku cukup keras untuk semua dengar. Setiap email, setiap transaksi, setiap kejahatan. Aku sudah kirim salinan ke OJ, DEP, dan kepolisian. Mereka sangat tertarik pendekatan kreatifmu dalam konsultasi keuangan. Mulut Miro terbuka tutup seperti ikan. Tak odo koto keluar. Aku berbalik ke kerumunan. Aku minta maaf ganggu perayaan ulang tahun Ranggo, tapi kukira kalian semua harus tahu jenis pria dan wanita yang kalian pergauli.
Silakan nikmati sisa pesta. Bar terbuka dan band lanjut main. Ranggo menerjang ke arahku, tapi Harrison dan partner lain tahan. Jangan buat lebih buruk, bisik Harrison. Lebih buruk, Ranggo tergagap. Ya hancurkan aku. Tidak, kataku tenang. Kau hancurkan diri sendiri. Aku hanya tunjukkan puinyo. Layar di belakangku lanjut slideso. Lebih banyak foto, bukti pengkhianatan sistematis dan kejahatan finansial mereka. Beberapa tamu kabur langsung, yang lain tinggal, tak bisa alihkan moto dari ledakan spektakuler duo karier. Hakim Morrison dekati aku, Eleanor di samping. Larasati, katanya pelan. Kau punya bukti kejahatan federal di sini. Yo, aku setuju. Pengacaraku sudah ajukan laporan tepat. Kepolisian sangat tertarik, khususnya aspek pencucian uang. Yo angguk pelan. Ranggo protegenyo. Aku sangat menyesal opo yang kau alami. Jangan menyesal, kataku. Jadi saksi. Kalian semua di seberang halaman. Miro coba pergi, tapi keluar di blok kerumunan partner Ranggo. Semua minta penjelasan. Ranggo sendiri berdiri membeku, lihat karirnya, reputasinya, hidup yang dibangun hancur real time. Kuartet jazz, berkah mereka, mulai main lagi. Pestanya selesai, kalau kau percaya. Kadang hidup beri soundtrack sendiri. Aku ambil gelas campakne segar dan bersulang ke udara. Selamat ulang tahun, Ranggo, seruku. Semoga dapat persis yang pantas. Layar di belakang beku di gambar akhir. Screenshot riwayat browser Ranggo, tunjuk riset sembunyikan aset, hancurkan bukti, dan coro diskredit pasangan di perceraian. Pestanya memang selesai, tapi hidup baruku baru mulai. Kesunyian setelah sulangku memeakkan. Lalu suara Miro potong tinggi dan putus asa. Ini jebakan, jeritnya sambil cengkeram kotak perak. Kau atur kami. Dokumen ini palsu, dimanipulasi. Palsu. Aku keluarkan ponsel, proyeksikan tenang. Miro, mau aku putar audio. Rekaman 15 Agustus, saat kau jelaskan podo Ranggo coro struktur rekening Singapura hindari deteksi. Suaramu sangat gas. Hakim Morrison maju. Buku Sumo, saya sarankan berhenti bicara. Apapun yang kau katakan di sini bisa dipakai melawanmu. Tapi panik ambil alih penilaian Miro. Ia berbalik ke Ranggo, ketenangan terawat akhirnya retak. Ini ide kamu. Kau bilang dia terlalu bodoh untuk sadar. Kau bilang perjanjian pranikah punya celah. Tarikan napas kolektif dari kerumunan. Wajah Ranggo abu-abu. Perjanjian pranikah, kataku renung. Yo, mari bahas. Ranggo desak sebelum kita nikah. Katanya lindungi kita berdua. Yang tak disebut odo klausul menarik, kehilangan total aset kalau odo penipuan keuangan selama pernikahan. Eleanor Morrison bahkan tepuk tangan sekali, tapi suara itu seperti tembakan. Kau tahu? Ranggo akhirnya temukan suara, tanya langsung padaku. Berapa lama kau tahu? Opo penting, tanyaku. Yang penting opo yang kau lakukan. Ranggo, kau dan Miro bukan hanya selingkuh. Kalian lakukan kejahatan federal. Penipuan transfer, penghindaran pajak, pencucian uang. Kau benar-benar kira kalian secerdas itu. Layar di belakang berubah lagi, sekarang tampil lisensi profesional Miro, registrasi perusahaannya, daftar klien, semua info publik, tapi menghancurkan di konteks. Klienmu mungkin tertarik tahu coro kau tangani info keuangan rahasia mereka. Kataku podo Miro, meski Oj pasti hubungi mereka. Harrison pikir berdehem. Ranggo, menurutku kau harus pergi sekarang. Jangan datang kantor Senin. Kami kirim security ambil barangmu. Kau tak bisa, mulai Ranggo.
Bisa dan akan, potong Harrison. Firma punya klausul moralitas. Kau malukan kami secara publik, lakukan kejahatan pakai posisi, dan hancurkan kepercayaan klien. Kau selesai. Miro coba lagi pergi, tapi tumitnya tersangkut rumput. Ia tersandung, campaknya tumpah. Gaun desainernya sekarang punya nodo anggur. Metafora hampir terlalu sempurna. Oh, Miro, seruku saat ia pergi. Satu lagi. Apartemen yang Ranggo sewa di pusat, yang kalian pakai bertemu, aku lupa sebut. Atas nomomu. Hanya namamu, sewa, utilitas, semuanya. Ranggo sangat hati-hati jaga namanya tak ada di mana pun akhir-akhir ini. Lucu bagaimana itu bekerja. Ya berputar, pemahaman mulai datang. Ya tak cek laporan banmu. Aku sarankan pembayaran otomatis dari rekeningmu 6 bulan. Ranggo sangat pandai detail keuangan. Lagi pula ia pengacara. Kebenaran hantam dia seperti pukulan fisik. Ranggo atur dia jadi kambing hitam. Kalau rencana mereka berhasil, kalau mereka sembunyikan aset dan cerai dariku, ia akan pegang semua bukti kejahatan keuangan, apartemen, transfer, dokumen Baghdadi, semuanya tunjuk padanya. Kau bajingan, desahnya berbalik ke Ranggo. Kau akan salahkan semuanya padaku. Kesunyian Ranggo menghukum. Jaksa wilayah Michael Reeves maju dari kerumunan. Aku harap ia datang. Istrinya tak pernah lewatkan pesta. Bu Wijaya, katanya formal, aku butuh salinan segala yang kau tunjuk malam ini. Ini sekarang urusan pidana. Pengacaraku punya set lengkap siap untuk kantormu, jawabku. Moyo Granger, kau kenal dia, kuroso. Ia tersenyum tipis. Aku kenal. Ia teliti. Ranggo ajarkan pentingnya dokumentasi teliti, kataku, tatap mata suamiku. Aku murid sangat baik. Pestanya benar-benar kacau. Kelompok tamu bicara pelan, banyak di ponsel. Aku tangkap potongan. Tak percaya Ranggo akan dan selalu pikir Miro, dan penyelidikan kepolisian. Miro buat satu upaya terakhir kontrol kerusakan. Aku mau pengacara. Ini fitnah, invasi privasi. Aku gugat. Dengan wong opo, tanyaku ramah. Kepolisian cenderung bekukan aset saat investigasi kejahatan keuangan, tapi kau pasti tahu itu sebagai penasihat keuangan berpengalaman. Ia cengkeram tas seperti pelampung, maskara sekarang mengalir di pipi. Gaun merah yang umumkan kedatangannya begitu berani sekarang tampak target di punggung. Ranggo temukan suara lagi, coba otoritatif. Larasati, kita perlu bahas ini pribadi. Odo yang kau tak paham. Tidak, koto itu pelan tapi final. Kita selesai bahas apapun pribadi. Percakapanmu denganku, seperti dengan Miro, sekarang catatan publik. Aku tunjuk layar, yang sekarang tampil slide akhir. Kontak Moyo Granger, pengacaraku, dan pesan sederhana. Semua komunikasi selanjutnya lewat pengacara sojo. Tuan dan Nyonya, umumku podo tamu tersisa. Terima kasih hadir di pengungkapan ini, maksudku perayaan. Silakan ambil kue bawa pulang. Ini rasa favorit Ranggo. Aku benci buang sia-sia. Seperti begitu banyak hal lain dalam pernikahan kami. Security datang. Petugas polisi off duty yang kuhire untuk acara, meski kataku podo Ranggo untuk valet. Mereka posisi pelan dekat Ranggo dan Miro. Tak ancam, hanya odo, hanya awasi. Pak Mahendra, buku sumo, koto petugas Davidson sopan. Saya pikir saatnya kalian berdua pergi terpisah. Miro rebut kotak perak. Bukti kejahatannya, tapi juga bukti pengetahuanku. Ia butuh untuk pengacaranya. Ranggo berdiri membeku, lihat puing reputasinya, kariernya, hidupnya. Larasati, katanya sekali lagi.
Tolong. Tolong opo, Ranggo, ulangku. Tolong maafkan kau. Tolong pura-pura tak lihat kau hancurkan pernikahan kami sambil rencana tinggalkan aku miskin. Tolong abaikan kejahatan federal yang kau lakukan dengan selingkuhanmu. Aku geleng. Satu-satunya yang akan kulakukan tolong adalah bersaksi jujur, teliti, dengan dokumentasi lengkap. Harrison Pique dan Hakim Morrison dampingi Ranggo, antar ke keluar. Tak ramah, tapi tegas. Persaudaraan pengacara, lindungi sendiri. Bukan Ranggo, tapi reputasi profesi. Saat Miro tersandung ke Mercedes, cengkeram kunci dengan tangan gemetar, aku panggil sekali terakhir, Miro, hati-hati nyetir. Kepolisian lebih suka tangkap saat jam kerja. Ia gas keluar halaman, ban berdecit. Ranggo ikut momen kemudian, lebih pelan. Ia tahu tak ada tempat lari. Tamu tersisa mulai bubar, tapi tak sebelum dekati aku. Belasungkawa ditawarkan. Dukungan dijanjikan. Kartu ditekan ke tanganku. Pengacara perceraian, terapis, penasihat keuangan yang tak di bawah investigasi federal. Dalam 1 jam, halaman belakangku kosong kecuali staf catering. Mereka gerak efisien, bersihkan meja, kemas kue ulang tahun tak tersentuh. Layar gelap. Tujuannya selesai. Aku duduk di kesunyian tiba-tiba, masih dalam gaun hitam sempurna, masih pegang gelas campakne. Kuartet jazz tinggalkan kartu. Tersedia untuk semua acara, tulisnya. Aku hampir tertawa. Ponselku bergetar. Pesan dari Moyo. Luar biasa. Kepolisian mau temu Senin. Istirahat. Istirahat. Aku jalankan adrenalin berbulan, rencana setiap detail, antisipasi setiap gerak. Sekarang selesai. Perangkap terpicu. Mongso tertangkap. Besok kerja sungguhan mulai. Pengacara, investigator, pemulihan aset. Tapi malam ini, di puing pernikahanku dan reruntuhan ambisi Ranggo, aku rasakan sesuatu tak kurasakan berbulan. Damai. Aku angkat gelas ke halaman kosong, ke lampu peri masih berkedip di atas, ke masa depan yang tiba-tiba mungkin lagi. Selamat ulang tahun, Ranggo, bisikku. Semoga terakhir sebagai pria bebas. Tesla Moyo masuk halaman pukul 11 pagi berikutnya. Aku masih pakai jubah, kopi di tangan, nonton berita lokal. Wajah Ranggo isi layar. Foto kepala profesional dari situs Firmo. Trawler Boco, pengacara terkenal di bawah investigasi federal atas kejahatan keuangan. Kau tampak sangat tenang untuk orang yang baru hancurkan 2 hidup, kata Moyo sambil duduk di depanku dengan tas kerjanya. 3 hidup, koreksiku. Ranggo hancurkan milikku dulu. Aku hanya balas. Ia keluarkan tablet, scroll notifikasi. Kepolisian rahasia kantor Miro pukul 7 pagi ini. Aset Ranggo dibekukan pukul 9. Harrison Pique rilis pernyataan jaga jarak Firmo dari tindakan Ranggo. Ya pandang. Klausul penipuan perjanjian pranikah besi. Kau dapat semuanya. Semuanya. Rumah yang kubuat rumah. Rekening yang ia coba kosongkan. Mobil. Seni. Hidup yang kami bangun di pondasi dusta. Semua terasa kosong sekarang, tapi setidaknya milikku. Odo lagi, lanjut Moyo. 3 klien Miro sudah ajukan keluhan. Ternyata ia kelola uang mereka sama cara kreatif denganmu. Rekening Singapura campur dana orang lain. Aku letakkan kopi pelan. Ia curi dari kliennya diduga. Tapi dengan bukti yang kau beri, tak sulit buktikan. Ranggo mungkin dapat 5-7 tahun untuk penghindaran pajak. Miro lihat 15-20 untuk penipuan investasi. Di luar, van berita parkir, lalu 1 lagi. Moyo pandang jendela.
Mungkin kau mau ganti baju. Ini akan jadi sirkus. Tapi aku tak gerak. Belum. Aku ambil ponsel, scroll pesan yang banjir semalam. Teman ekspresi kaget, kenalan tawarkan dukungan, ibuku biasa tanya kenapa tak cerita lebih awal. Satu pesan menonjol. Nomor tak dikenal. Kau pintar sekali. Aku tunjuk Podomoyo, yang langsung screenshot. Gangguan. Kami tambah ke file. Siang, halamanku tampak kamp media. Aku ganti baju teliti. Gaun biru sederhana, makeup minimal, gambar kelangsungan bermartabat. Aku dan Moyo jalan keluar bersama, tangannya di sikuku, pandu lewat pertanyaan teriak. Bu Wijoyo, berapa lama kau rencana ini? Kau tahu korban lain? Akan kau bersaksi? Aku berbalik ke kamera sebentar, cukup untuk satu shot jelas. Istri yang dikhianati, berdiri tegak, tolak hancur. Lalu kami pergi, tinggalkan mereka spekulasi. Wawancara kepolisian butuh 4 jam. Aku duduk di ruang tanpa jendela, agen di depan, dan cerita semuanya, setiap tanggal, setiap penemuan, setiap bukti. Mereka sangat tertarik kontak Miro, yang bisa badate transfer. Kau kerja bagus, koto agen Sullivan akhirnya. Lebih baik dari beberapa akuntan forensik kami. Aku termotivasi, jawabku. Hari-hari berikut kabur. Rapat hukum, dokumentasi aset, temu agen realtor. Aku tak bisa tinggal di rumah itu. Terlalu banyak hantu, terlalu banyak kenangan. Aku temukan kondominium di pusat. Semua garis bersih dan pemandangan kota. Awal baru. Ranggo coba hubungi sekali lewat pengacaranya. Permohonan keringanan agar aku minta kurangi tuduhan. Moyo tertawa saat bocor padaku. Ya mau bantuanmu setelah opo yang ia lakukan. Orang putus oso lakukan hal putus oso, kataku. Bilang tidak. Persidangan butuh bulan, mungkin tahun, tapi pengadilan opini publik sudah putus. Firma Ranggo diam-diam hapus namanya dari kop surat. Klub negaranya cabut keanggotaan. Dewan Amal yang kami layani bersama kirim surat sopan minta ia mundur. Miro lebih buruk. Kliennya kabur massal. Lisensi profesionalnya ditangguhkan pending investigasi. Apartemen mewah yang Ranggo atur atas namanya jadi bukti kasus melawannya. Berita lokal juluki dia penasihat keuangan merah, julukan yang ikut ke penjara federal. Seminggu setelah pesta, aku berdiri di rumah kosong, kardus tumpuk di foyer. Tukang pindah datang besok. Malam ini malam terakhir di rumah tempat aku temukan pengkhianatan dan rencana balas dendam. Aku jalan tiap ruang ingat dapur tempat temukan 2 muk kopi, kamar tamu tempat Miro buat diri di rumah, ruang kerja tempat aku temukan kejahatan mereka. Setiap ruang pegang hantu, tapi tak punya kuasa atasku lagi. Di halaman belakang, lampu peri masih tergantung, meski perusahaan sewa ambil besok. Aku tuang segelas anggur. Bukan yang bagus. Sudah kubungkus. Duduk di tempat layar dulu berdiri. Ponsel bergetar. Email dari kepolisian. Mereka temukan 12 korban lagi skema investasi Miro. Buktiku buka kasus penipuan besar. Akan odo penghargaan, koto mereka. Mungkin hadiah dari dana pulih. Aku pikir wanita, yang aku 6 bulan lalu. Percaya, naif, sengaja buta tanda. Wanita itu mati hari temukan lipstik di muk kopi. Yang muncul seseorang lebih keras, lebih pintar, jauh lebih berbahaya. Ranggo ciptakan aku dalam coro. Pengkhianatannya jadi kepompongku. Aku muncul berubah. Pesan lain, dari nomor tak dikenal, tapi isi buatku tersenyum. Lihat berita. Bangga padamu, bartender dari pestamu. Bahkan bantuan sewa dukung aku. Saat aku duduk di halaman kosong,
aku sadar sesuatu. Balas dendam selesai, tapi bukan akhir. Ini awal. Besok aku bangun di rumah baru. Bulan depan aku mulai konsultasi untuk divisi kejahatan keuangan kepolisian. Tahun depan, siapa tahu? Lampu peri berkedip di angin, bayangan tak lagi takutkan aku. Di suatu tempat kota, Ranggo duduk dengan pengacaranya coba selamatkan sesuatu dari reruntuhan. Di tempat lain, Miro tunggu Marshal Federal, gaun merahnya ditukar jumpsuit oranye. Dan di sini aku duduk. Larasati Pratiwi, bukan lagi istrinya, bukan lagi korban siapapun, hanya wanita yang tolak hancur, yang ubah pengkhianatan jadi keadilan, yang sajikan balas dendam di suhu tepat. Aku angkat gelas ke halaman kosong, ke hantu wanita yang dulu, ke wanita yang jadi. Cheers, kataku podo tak seorang pun. Pestanya selesai, tapi hidupku akhirnya mulai.